Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan alif hadzal kitab Syekh Muhammad Rasulullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 ya. Wa yastahilu 'alaihim al-kadhibu wal khiyanatu wal baladatu wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi. Wa yastahilu, dan muhal enggak mungkin, alaihim, untuk para nabi dan rasul. Berarti ini sifat muhal untuk para nabi dan rasul. Muhal nggak mungkin para nabi dan rasul itu al-kadhibu, bohong, ngapusi, dusta. Para nabi dan para rasul itu tidak mungkin dusta, walaupun dalam keadaan bercanda sekalipun para nabi dan rasul itu tetap jujur. Kemarin udah diceritain ya, bahwa ketika Rasulullah diminta seorang yang nenek-nenek, ya Rasul doain saya masuk surga dong. Rasulullah bilang gak bisa, nenek-nenek gak bisa masuk surga. Nah, nenek-nenek itu nangis, begitu nangis, diam, nangis kayak bocah. Di surga itu gak ada nenek-nenek, semuanya di surga itu umuran kira-kira 33 tahun. Jadi yang udah nenek-nenek ntar udah matri balik lagi, nggak usah perawatan, nggak usah pakai nggak perlu yang biar glowing nggak perlu, langsung otomatis idza arada syai'an ayyaqula lahu, balik muda lagi. Walaupun bercanda, para rasul tetap jujur. Contoh lain, ketika misalnya ada tamu yang kemalaman mau pulang, ya Rasul ini udah kemalaman, saya pulang gimana? Rasulullah bilang, ntar saya cariin pinjaman anak unta. Nah, tamu Rasul bilang, ya Rasul kalau anak unta mana bisa saya taikin. Udah tenang aja sih. Ya, begitu dibawain ternyata unta-unta yang gede. Ya Rasul katanya anak unta, lah ini kok gede? Biar gede juga asih anak. Wong unta ini juga punya emak. Walaupun bercanda tapi jujur. Lah kita itu kadang biar serius tapi malah bohong. Serius tapi bohong kadang. Makanya sedikit-sedikit, kalau untuk menghilangkan kayaknya nggak mungkin, tapi kalau mengurangi insya Allah bisa. Kadang karena kita nggak enak bilangnya kadang insya Allah, padahal dalam hatinya udah niat untuk bohong. Misalnya, Bu, ntar hari Minggu datang ya ke rumah, ada selamatan kecil-kecilan. Karena yang ngundang ini temen dekat, sering-sering bareng, mau bilang enggak enak, akhirnya insya Allah. Padahal mau datang. Insya Allah. Lah insya Allah yang kayak begini nih, insya Allah bohong apa insya Allah bener? Dalam hati ngapain, paling di rumah dia juga kalau selamatan ngapain, biasanya tipis ini. Nasinya mending, nasinya enak, nasinya perah. Mau bilang enggak enak, akhirnya bilangnya insya Allah. Padahal makanya kadang insya Allahnya kita udah nggak dipercaya orang.
Ini insya Allah ya apa enggak sih? Insya Allah. Ayo. Kadang mau jujur gak enak. Ini lagi kepepet nih pinjem duit dong. Mau bilang nggak boleh, nggak enak. Mau ngasih bayarnya susah. Akhirnya bilang nggak punya. Padahal di rumah waduh banyak. Nah, pakai akal, pakai apa aja makan bahasanya dikiaskan. Pinjam duit dong, lagi butuh, lagi nggak megang. Iya, emang lagi nggak. Lah iya nggak megang, bilang aja lagi nggak megang, jangan bilang nggak punya, ntar nggak punya beneran repot. Iya. Nah, kalau mau jujur, ntar dia sakit hati, ya udah bahasanya yang dioper. Itu bilang Bu, aduh mohon maaf lagi nggak megang. Ya kan nggak bohong kan? Oh iya, bener nggak megang kecuali kalau pas lagi minjem kacamata dong, megang. Kalau bilang nggak punya, ntar keturutan nggak punya beneran repot. Tinggal bahasanya di. Nah, yang minjem pinter, tapi di rumah ada kan? nah. Kalau Kalau gitu kalau di rumah sih iya, cuman nggak megang. baru mau dipakai tipnya. Biar untuk menghindari bohong, tapi ada kalanya bohong yang diperbolehkan. Kalau kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, itu ada beberapa bohong yang diperbolehkan. Misalnya berbohong untuk melindungi nyawa orang. Misalnya ada orang mau dibunuh, kita ditanya, padahal kita tahu orangnya ada di mana. Terus kita, mana orang itu? Tahu Pak ya, keluar mana? Tahu luar negeri, masih luar, luar pokoknya luar, nggak tahu jangan. Bohong tapi untuk menyelamatkan, atau bohong untuk nyenengin. Seumur-umur nggak pernah dibeliin baju sama lakinya, dibeliin. Padahal modelnya udah nggak bagus, bahannya jelek. Kata lakinya, mah gimana mah? Mantep. Dipakai pagi, sore, siang, malam dipakai. Padahal maksudnya biar rusak. Daripada udah capek-capek milihnya berulang-ulang, nyampe rumah masih di beli baju begini, beli begini aja sih. Lah kan sakit hati lakinya ya. Saya udah pernah beliin. Oh belum pernah saya seumur-umur. Yang saya beli baju sendiri aja nggak pernah. Apalagi beliin baju anak istri, baju sendiri aja nggak pernah ya. Malah pernah beli nggak pernah, tinggal make. Al-kadhibu, mohal gak mungkin para rasul itu bohong. Maka semua yang disampaikan para nabi dan rasul itu pasti terjadi, walaupun sampai sekarang belum terjadi. Misalnya, kita percaya nggak kalau kiamat itu ada? Percaya. Kenapa? Karena Udah dari dulu sampai sekarang ya belum ada. Tapi percaya ya? percaya. Kapan? Nggak tahu. Kalau kiamat mungkin tahu ya. Iya. Ya, kalau ada. Bukan siri. Iya, kalau ada namanya amat, kemudian udah sepuh panggilannya ya kiamat, mungkin tahu. Kita percaya bahwa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu benar, walaupun sampai sekarang belum terjadi. Kalau nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan kubur, percaya? Pertanyaan kubur, Tapi nggak tahu nih, nggak ngerasain dia. tapi kita percaya. Kenapa kita percaya? Yang menyampaikan Quran, yang menyampaikan itu Rasul, yang disampaikan Rasul pasti benar, walaupun kita belum. Kadang pengen masuk surga, giliran suruh berangkat duluan juga mau. Pengen masuk surga, pengen ya udah sono berangkat duluan. Saya ntar nyusul belakangan, nggak mau, syaratnya mati dulu masalah. Yang disampaikan para rasul, apalagi dalam rukun iman yang 6 itu bagi kita kan semuanya gaib. Gaib itu artinya nggak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Dari rukun iman yang 6 itu kan, yang nyata bagi kita kan cuma Quran tok kan. Pertama, iman pada Allah, Allah Maha Gaib. Kedua, iman pada malaikat. Ada yang pernah ketemu malaikat? Iya kan. Yang paling kita takutin Israel.
Ngasih nama dengan nama-nama malaikat boleh selain Israil. Nah, misalnya kita nengokin orang sakit, anak kita namanya Israil. Lah yang sakit dikabarin, ibu itu datang bareng sama Israil ya. Sakaratul maut. Iya belum ada. Ya kalau Jibril ada, Mikail ada, Israfil ada Israfil. Kayaknya Belum pernah dengar ya. Malik ada, Ridwan ada, Rokib ada, Artis juga ada. Mungkar Nakir kayaknya belum ada ya. Enggak, belum pernah dengar. Kemudian wal khiyanatu, khianat. Khianat sudah menjadi bahasa umum ya. Menyalahgunakan kepercayaan. Itu khianat. Dititipin tapi enggak disampaikan. Khianat. Yang bahaya itu orang nitip salam. Kalau nitip barang, misalnya nitip kacamata ya, asal kita ngelihat kacamatanya kan inget, oh ini titipan si Ano. Tapi kalau nitip salam, padahal sering loh. Kita misalnya ketemu seseorang, ibu gimana kabar? Alhamdulillah masih tinggal di dalam kota, masih salam ya sama Bu Haji. Kita bilang iya, wajib menyampaikan ke orangnya. Kalau belum, masih ditagih. Kita menerima amanah itu hukumnya sunnah, tapi menyampaikan amanah hukumnya wajib. Kayak misalnya nih kemarin waktu kurban, tetangga sebelah misalnya pulang kampung, kita dititipin sama RT-nya. Lah RT-nya, Bu, titip ya buat si itu. Ya udah. Lah kita menerima ini hukumnya sunnah. Diterima berpahala, enggak diterima enggak dosa. Tapi menyampaikan ke yang bersangkutan ini hukumnya wajib. Lah kalau misalnya barang ini berisiko rusak, lah kayak daging kan berisiko rusak kan, bertahan paling sehari kecuali taruh di freezer. Ya boleh untuk kita manfaatkan, tetapi siap untuk ganti. Kalau memang orang yang berhak itu nuntut, tapi kalau enggak, Bu, tadi ada titipan, cuman kelamaan, ya saya masak, ya udah deh, ya wes selesai. Misalnya kayak kita nemu barang, kalau barang itu tahan lama, baru menjadi hak milik kalau sudah selama setahun kita iklan, nggak ada yang ngaku, nah itu baru jadi hak milik. Tapi kalau barang itu butuh penjagaan, misalnya kayak binatang ternak, ayam, bebek, itu kan butuh pemeliharaan kan. Ya boleh misalnya kita nikmati atau kita makan kalau itu barang makanan, tetapi nanti kalau seandainya yang punya itu datang ya wajib ganti. Itu barang titipan. Kemudian wal baladatu, baladah. Baladah artinya bodoh. Bodoh itu bahasa persamaannya banyak ya. Goblok, PA, oon, apalagi banyak. Lo masuk nabi kok bodoh ya. Oh jadi RT bodoh aja dikerjain nama warganya ya, apalagi nabi. Nabi harus yang cerdas, pintar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau itu umi itu artinya bukan umi ibu ya. Umi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetapi kecerdasan Rasulullah ya luar biasa. Sekali beliau mendengar, seumur hidup nggak pernah lupa. Nah kalau kita kacamata dikatasin aja lupa. Ini kalau begini jadi tunjuk diomelin, ini kacamata buat mainan. Padahal kacamata terus. Kemudian waqit manusyai'in mimma umiru bitablighihi. Waqit manusyai'in dan menyembunyikan sesuatu mimma umiru dari apa yang diperintahkan bitablighihi untuk menyampaikannya. Rasul itu artinya utusan. Nah, Rasul itu ya ketika diutus menyampaikan sesuatu ya selalu disampaikan, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran agama. Wa yajuzu dan boleh fi haqqihim dalam haknya para rasul alias sifat jaiz para rasul. Yaitu sifatul basyari, sifat kemanusiaan allati la tanqusu bisababiha, yang tidak mengurangi dengan sebab sifat
Basar itu maratibuhum, derajatnya al-aliyatu, yang mulia. Lah sifat jais para rasul itu ya sama kayak kita. Secara fisik, secara manusiawi Rasulullah itu manusia kayak kita. Di situ ada lanjutannya kal akli, seperti makan. Rasulullah makan, kita ya makan. Cuman bedanya kalau Rasulullah makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya kalau Rasulullah tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah bicaranya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit bicara. Belum sholat aja kempet ngomong bentaran doang gitu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngomong. Bu, jadi jangan ngomong. Padahal baru assalamualaikum, imamnya baru astagfirullah. Udah ada nahan. Wasyurbi, dan minum. Ya Rasulullah ya aus ya minum. Wal marodi, beliau juga sakit sama kayak kita. Rasulullah juga beberapa hari sebelum beliau meninggal, kalau nggak salah dalam catatan sejarah sebelum beliau wafat itu sakit selama 18 hari. Ya sakit. Kita baru sakit bentaran aja ke Buddha, waduh ya, bangun tidur sini pegel bantal tuh melin. Salah bantal nggak ngapa-ngapain disalahin. Wal wiqa'il halali, dan melakukan hal-hal lain yang halal. Yo ngobrol, yo jalan, yo wis macam-macam sama kayak kita. Kalau dalam syair itu kan Muhammadun basyarullah kal basyari. Ada yang apa? Oh enggak. Bal huwa kal yakut fi bainal hajari. Muhammadun, Nabi Muhammad itu basyarun, manusia ya kayak kita ya makan, ya minum, ya sakit, ya tidur, ya istirahat, ya capek. Tapi la kal basyari, tidak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa, bahkan beliau itu kal yakut, bagaikan permata, bainal hajari, di antara batu kali. Sama-sama batu. Kalau Rasulullah itu batu permata, kalau kita ini batu kali. Batu permata walaupun gedenya cuma segini nih, buat beli batu kali dapat sama kali-kalinya. Ya, sama-sama batu kan, cuman Rasulullah itu ibarat batu permata, kalau kita batu kali. Tidurnya Rasulullah itu tidur hanya tidur fisik, tapi akal, pikiran, dan hatinya tidak tidur. Kalau kita tidur total blek. Ada yang bangunin juga malah makin kenceng ngoroknya. Wa yajma'u makna hadhihi sifati, dan berkumpullah makna sifat-sifat ini kulliha, ya semuanya. Maksudnya sifat wajib Allah, sifat mukhal Allah, sifat jaiz Allah, wajib Rasul, mukhal Rasul, jaiz Rasul, yang semuanya total ada 50 itu berkumpul pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, ini kalimat ini kan kalimat simbol keislaman kita, kalimat suci. Orang yang kafir tahun-tahunan, sekali dia mengucap syahadat langsung hilang kekafirannya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam hadis Rasul, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir omongannya kok la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Cuman kan nggak segampang di sinetron Indosiar ya. Kalau sinetron Indosiar tuh, misalnya ada laki itu jahatnya nggak ketulungan, lah bininya ditendang-tendangin mulu, kawin lagi. Begitu udah jatuh miskin, pelarat, balik ke bini pertama sambil nangis-nangis ketabrak truk. Ya, biasanya kan begitu kan sinetron Indosiar tuh. Begitu tabrak truk dipanggu sama istrinya, sini mak, maafin ya mak. Kata istrinya iya. Begitu meninggal langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung Opik nyanyi, tenangkan. Lah apa lo sering nonton lo? Lah iya.
Lah itu kan kayaknya gampang banget ya mengucap la ilaha illallah, tapi di dunia nyata selama kita hidup misalnya pernah nungguin orang meninggal, berapa kali yang langsung mengucap la ilaha illallah? Saya dulu punya guru, beliau waktu kuliah itu pernah mengadakan survei tentang orang yang di akhir kalimat mengucap Allah atau la ilaha illallah. Waktu beliau masih kuliah dapat tugas dari dosennya, beliau dengan teman-temannya survei ke rumah-rumah sakit dengan meminta catatan dari pihak perawat yang kira-kira orang itu udah nggak ketolong, ditungguin. Itu dari sekian ratus yang disurvei cuma hanya beberapa orang yang bisa mengucap Allah atau la ilaha illallah. Maka yang paling gampang mengucap la ilaha illallah di akhir hayat dia sinetron Indosiar. Kalau di dunia nyata dia bisa, cuma susah. Wa yajibu 'alal mukallaf aidan wallahu a'lam bis-shawab. Pasar. Pas.